Nah, yang harus kita hafalkan adalah 10 angka ini dulu. Kita harus menghafalkan nih syaratnya ya. Untuk mencari angka akar pangkat 3 dengan satuan yang banyak. Yang pertama kita harus dulu nih satuan angka yang kecil-kecil dulu. Dimulai dari 1 sampai 10. Contohnya nih ada 1 pangkat 3. Yaitu kan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Diingat-ingat juga. 1 ini angka satuannya atau angka belakangnya adalah 1. Kemudian ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, 2 di sini angka satuannya sama dengan 8. Angka yang belakang ya. Kemudian 3 pangkat 3 atau 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, 27 angka satuannya yang belakang itu kan 7. Jadi, 3 itu angka satuannya adalah 7. Oke, paham ya? Karena 27, jadi satuannya adalah 7. Kemudian 4. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 64 yang belakang angka satuannya kan 4 nih. Jadi, 4 itu angka satuannya 4. Oke, sekarang 5. 5 adalah 125. 125 angka satuannya 5. Jadi 5 satuannya 5. Sama ya. Kemudian 6. 6 adalah 6 itu pangkat 3 sama dengan 216. 216 itu satuannya adalah 6. Jadi 6 tetap 6. Nah, ya kan? Sekarang 7. 7 pangkat 3 diingat-ingat nih, 343. Angka satuan di belakang adalah 3. Jadi 7 itu merupakan satuannya adalah 3. Ini nanti untuk memudahkan kalian loh untuk menghafal, untuk mengetahui trik-trik selanjutnya. Oke, jadi kalian harus menghafal dulu ya. Kemudian ada 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 adalah 512. Nah, belakangnya kan 2. Jadi 8 satuannya 2. Kemudian ada juga nih 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu adalah 729. Nah, angka satuan belakang nih adalah 9. Jadi 9 tetap satuannya juga 9 sama. Dan 10 akar 10 pangkat 3 itu 1000 karena 10 kali 10 kali 10. Nah, angka satuan nih yang belakang nih adalah 0. Nah, gimana? Kalian paham ya dari sini? Nah, kalau kita review dari atas nih, 1 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4, 5, 6 itu tetap, 7 pasangannya 3. Kebalikan yang atas tadi ya, 3 pasangannya 7, sekarang 7 pasangannya 3. Terus kemudian 8 pasangannya 2. Nah, kebalikan yang atas tadi, 2 pasangannya 8. Kemudian 9, 10 tetap ya, 0 ya. Kalau 10 itu 0, kalau 9 tetap 9. Nah, gimana ya? Hafal ya dari sini. Kalian harus menghafalkan dulu nih. Oke, sekarang kita berlanjut ke trik yang kedua. Oke, kita akan mengaplikasikan rumus yang sudah kita hafalin tadi. Kita buat rumus. Memudahkan kita untuk mencari bilangan-bilangan yang lebih banyak. Nah, apabila ya nanti misalkan nanti ada huruf atau angka-angka yang lebih banyak nominalnya, contohnya ya ada akar pangkat 3 dari 3375. Nah, 3375 ini berapa ya akar pangkat 3-nya? Kita cari. Yang pertama adalah kita lihat dulu angka atau satuan yang ada di belakang nih. Satuan kan di belakang. Nah, satuannya adalah 5. Langsung nih kita lihat. Satuan 5
pasangannya tetap 5. Maka dari itu, yang belakang pasti 5. Kemudian, kita corek 3 angka dari belakang sehingga menyisahkan angka yang di depannya. Kita coret nih, 1, 2, 3. Nah, berarti ketiga angka ini yang di belakang, dari belakang itu tidak kepake. Kita hanya menggunakan 3 angka setelahnya. Dari belakang tadi, 3 angka setelahnya. Setelah 3 angka dari belakang tadi, yaitu angka 3. Ini ya, berarti menyisahkan ini doang. Nah, baik. Menyisahkan angka 3. Kita lihat di sini nih. 1 dan 8. 3 itu antara 1 dan 8. Kalau kita ambil yang 8, 3 itu kurang, sehingga harus di bawahnya 8. Di bawah 8 adalah satuannya 1. Nah, satuan 1 itu menduduki angka 1. Nah, berarti 3375 adalah akarnya pangkat 3, yaitu 15. Bagaimana? Paham ya kalian? Baik, kalau gitu kita buktikan dulu. Oke, kita buktikan dulu menggunakan kalkulator. Benarkah 15 dikali 15 dikali 15? Nah, jadi 15 kali 15 kali 15 adalah 3375. Bagaimana? Sama kan ya? Nah, jadi begitu teman-teman caranya. Oke, sekarang kita akan mencoba angka-angka dengan nominalnya yang lebih banyak. Misalkan ada soal semacam ini ya. Nah, ini angkanya banyak sekali. Tapi kalian gak usah bingung. Nah, kita cari satu persatu kayak tadi nih. Pokoknya kalian harus ngafalin dulu ini nih, angka-angka ini 1 sampai 10 dan angka-angka yang mendudukinya. Yang pertama, kita cari. Di belakang ada angka 3. Satuan 3. Satuan 3 itu, nih, satuan 3 nih di sini nih, ya kan? Menduduki angka 7. Berarti yang belakang pasti 7. Pasti nih. Kemudian kita cari juga nih 3 angka, kita coret dari belakang. Tuh, oke, menyisahkan angka 103. 103 kita cari di nominal 103 itu di bagian yang mana ya? Antara bilangan mana ya? Nah, 103 itu kan antara 64 dan 125. Nah, antara itu kan. Kalau kita ambil yang 125 itu nggak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Karena lebih banyak 125 daripada 103. Maka dari itu kita harus ngambil angka di bawahnya. Kalau 125 tidak bisa dipakai karena lebih banyak daripada 103, maka kita mengambil angka yang di bawahnya. Karena di bawah 125 adalah 64. Nah, 64, maka kita mengambil yang 64. 64 di situ menduduki akar atau pangkat dari 4. Nah, ini ya, 4 ya nilainya. Ini 4. Oke. Berarti di sini adalah 4. Nah, begitu teman-teman caranya. Kemudian
kita buktikan. Oke, jadi matematika itu adalah ilmu yang pasti. Kita bisa membuktikannya kok. Tapi tidak boleh ya ini di sekolah. Membuktikannya cukup dengan kalkulator atau kita hitung manual juga bisa. 47 dikali 47 dikali 47 sama dengan, nah gimana, sama kan ya, 47 dikali 47 dikali 47 sama dengan 103.823. Bagaimana? Sama kan ya? Oke. Jadi begitu ya teman-temanku semuanya. Matematika itu tidak sulit kok jika kita paham, jika kita bisa mencarinya. Sebenarnya matematika itu sangat menarik. Bisa dicoba ya. Oke, ini aku dapat soal dari buku paket kelas 5 SD di buku paket matematika kurikulum 2013 halaman 165. Di situ ada 5 soal sebenarnya. Aku cuma ngambil 3 nih kebetulan. Nanti yang 4 dan 5 kalian bisa coba sendiri. Mudah banget kok. Ini yang 1 2 3 aku bantu kerjakan ya. Oke, tetap ya. Jadi bilangannya tetap, cara-caranya itu masih sama. Kita coba ya. Oke, sekarang kita coba nih dari yang pertama, nomor 1. Di belakang nih ada angka 1. Satuan 1 itu menduduki angka 1 tetap. Kemudian kita coret 3 angka dari belakang. Seperti tadi ya, 3 angka. Nah, menyisakan angka 1. Oke, kita lihat nih di nominal 1. Wah, ternyata mutlak ya 1. Jadi pasti nih 1 jawabnya. Jadi jawabnya adalah 11. Kemudian nomor 2. Nomor 2 menduduki angka 4 nih satuannya. Kebetulan 4 juga 4. Tetap kita coret lagi 3 angka sehingga menyisakan angka 2. 2 itu antara 1 dan 8, ya kan? Kalau kita ambil 8, ya jelas enggak banget, karena 8 itu lebih banyak daripada 2. Kita ambil yang di bawahnya aja, berarti 1. 14. Kemudian yang ketiga, nomor 3 nih, ada 5. 5 menduduki angka 5. Satuannya tetap, angkanya juga tetap 5. Kemudian kita coret juga 3 angka belakang koma ya. 3 angka dari belakang maksudnya. Sebentar. Oke. Menyisakan angka 3. 3 itu antara 1 dan 8. Berarti kita ambil 1 karena kurang dari 8 kan? Masih kurang dari 8, jadi ambil satunya aja. Terus ambil satunya. Oke, jawabannya nomor 1 adalah 11, nomor 2 adalah 14, nomor 3 adalah 15. Oh iya, nomor 3 sudah ya kita kerjakan tadi. Nah, jadi begitu teman-teman caranya. Mudah ya, simpel banget, kalian bisa mencobanya. Gak ada kata gak bisa, semua orang pasti bisa. Yang penting kita harus belajar dulu dan berani mencoba. Salah gak apa-apa, kita ulangi lagi, pasti bisa kok. Gimana? Mudah banget ya? Selamat mencoba.